Pada awal kami membangun bisnis ini, keluarga kami berdua bangkrut. Dan setelah kami bekerja keras membangun bisnis Tiens, kami berhasil meraih satu demi satu impian kami. Kalau manusia berusaha, Tuhan pasti akan membukakan jalannya. Kalau kami bisa, kami juga yakin sekali Anda pasti juga bisa. Selamat berjuang ke orang-orang Anda sayangin. Sukses! Baik Bapak Ibu, langsung saja kita simak sharing spesial dari Direktur for Diamond Gold Lion, Bapak Naga Sugara. Selamat sore Bapak Ibu teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Naga Sugara. Saya sekarang sedang berada di Bandung di rumah saya. Ya, karena bisnis ini bisa dikembangkan dari manapun, termasuk dari rumah Anda. Tadi kita udah keliling Indonesia ya, Pak. Kalau Anda ingat tadi Pak Yunus dari Padang, MC kita Bu Anissa dari Solo, terus kemudian ada Pak Hidayat dari Makassar. Ya, kalau Pak Bambang dan saya dari Bandung. Bapak Ibu teman-teman semua, saya adalah salah satu orang yang berubah hidupnya karena bisnis Tiansi dari segi kesehatan maupun kesejahteraan. Anda baru saja melihat sekilas video klip kehidupan saya sebelum dan sesudah Tiansi. Oke, nah saya akan sedikit cerita bahwa ya saya mulainya dulu dari mana, bahwa saya ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya lahir dan besar di Solo, Jawa Tengah, sama seperti kotanya MC kita Bu Anissa. Saya lulus dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya lulus SMA tahun 94, kemudian saya melanjutkan kuliah di Bandung. Nah, itulah di situ saya mulai masuk Bandung. Dulu saya pikir yang namanya ya kuliah biasa, lulus cari kerja, nanti kalau bosan kerja tinggal nerusin usaha orang tua, pokoknya hidup bakal santai lah gitu. Tapi kita nggak pernah tahu yang namanya belokan hidup seperti apa, sama seperti sekarang, siapa yang ngira nih corona sudah 1 tahun lebih nggak beres-beres ya. Nah, waktu itu, setelah saya kuliah 1 tahun, jadi tahun 95, saya dapat telepon dari rumah, dikabarin bahwa keluarga kita bangkrut. Usaha yang dibangun ayah saya puluhan tahun habis semuanya. Rumah kami satu-satunya di Solo itu disita oleh bank, uang biaya kuliah nggak ada, hutang besar. Anda kebayang nggak? Dalam waktu 1 hari, semuanya tiba-tiba gelap. Bingung mau ngapain. Saya ini dulu anak mami, nggak bisa apa-apa, bisanya cuma minta duit. Ya, nggak pernah kerja. Orang tua saya sejak saat itu tinggalnya tuh numpang-numpang di rumah saudara. Pindah sana, pindah sini, pernah ngungsi ke Malang, ngungsi lagi, dan seterusnya. Kalau Anda pernah bangkrut, Anda pasti ngerti banget maksud saya. Yang namanya bangkrut itu dikejar-kejar penagih hutang, dihina, dilecehkan orang, itu kita alamin semua. Jadi tahun 95 itu benar-benar masa-masa berat, mulainya masa-masa berat dalam kehidupan kami sekeluarga. Ya. Nah, saya bersyukur saya bisa melanjutkan kuliah karena dibantu oleh paman. Itu pun dengan dana pas-pasan, saya bisa melanjutkan kuliah, sampai akhirnya saya lulus tahun 99. Waktu lulus tahun 99, saya nggak punya apa-apa, cuma punya motor tua. Motornya itu pun waktu itu ya, sudah umurnya 10 tahun. Ya, umurnya sudah 10 tahun, jadi benar-benar motor tua, Bapak Ibu teman-teman semua. Saya ngekos di kos-kosan mahasiswa, kamarnya 2x3. 2x3 ya, karena mampunya di situ. Udah gitu saya ngelamar kerja, karena ya mau ngapain lagi, mau bisnis nggak punya modal, akhirnya saya ngelamar kerja ke sana kemari, perlu waktu beberapa bulan, sampai akhirnya saya diterima di sebuah perusahaan di Ciroyom. Anda tahu Bandung di daerah barat itu ada daerah namanya Ciroyom. Saya kerja di pabrik di situ, gajinya UMR naik dikit. Jadi saya ngerti banget hidup dengan gaji UMR seperti apa, Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, Senin sampai Jumat saya kerja di pabrik itu. Kebetulan pabriknya Sabtu libur. Karena Sabtu libur saya isi dengan ngajar di tempat saya kuliah sebelumnya. Cuman nggak jadi dosen, karena kalau jadi dosen kan ada kewajiban harus ngajar sekian jam per minggu dan seterusnya. Saya cuman waktu itu jadi asisten praktikum aja. Terus malam hari daripada nganggur, ya banyak teman saya di kos-kosan main kartu, main PlayStation, gitaran, main pingpong. Saya waktu itu menjadi freelance programmer. Saya belajar programming sedikit dan jadi freelance programmer. Jadi saya waktu itu mengerjakan 3 pekerjaan. Saya bangun pagi, masuk kerja, pulang sore-sore, bikin program. Ya, seperti itu, bangun pagi lagi, kadang-kadang tidur jam 12, jam 1 malam karena programnya nggak beres-beres, ada bug, kalau Anda programmer pasti tahu ya, nyari bugnya itu setengah mati, pernah saya ngeprint tuh sampai sekian meter hanya untuk nyari errornya di mana. Hari Sabtu saya ngajar, pulangnya bikin program, Minggu ke gereja paling pulang bikin program, habis waktu saya. Semua orang bilang, kalau mau sukses, sekolah yang benar, nilainya bagus, lulus cari kerja dan kerja keras.
tiga-tiganya sudah saya lakukan. Ternyata setelah sekian tahun, gitu-gitu aja. Betul, penghasilan naik, tapi kok masih jauh banget. Karena impian saya besar. Saya pengen beli rumah lagi untuk orang tua, saya pengen ngelunasin utang. Kok tadi Anda dengar Pak Bambang ngelunasin utang keluarga 200 juta ya. Utang keluarga saya tuh sampai huruf M gede, miliar. Ingat, tahun 95 yang namanya miliar nilainya berapa sekarang? Gede banget Bapak Ibu. Jadi dulu saya pikir yang namanya hidup saya sampai meninggal kayaknya nggak akan bisa lunas tuh utangnya Bapak Ibu ya. Dan di sini saya akan sharingkan sedikit foto pada saat saya awal-awal membangun bisnis ini. Ya ini Bapak Ibu ya, saya naik motor kebanggaan saya, motor tua, dan itu kos-kosan aslinya di daerah Cimbuluit, Bandung, di Bandung Utara, di Jalan Bukit Indah. Ya kalau Anda tahu. Nah, waktu berjalan terus Bapak Ibu, sampai suatu hari saya dipinjemin oleh teman kos-kosan saya sebuah buku. Katanya ini bukunya bagus banget. Oke, saya bawa ke pabrik waktu itu ya. Setelah makan siang saya baca bukunya dan buku itu membuka pola pikir saya. Bukunya apa? Tadi yang dijelaskan Pak Yunus. Ada dua sebetulnya. Pengarangnya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant sama Rich Dad Poor Dad. Saya baca bukunya dan di situ saya buka, oh ternyata Bapak Ibu teman-teman, kalau mau sukses tidak cukup hanya kerja keras. Berapa banyak orang kerja keras seumur hidupnya, hasilnya gitu-gitu aja, betul nggak? Orang tua saya kerja seumur hidup, bangkrut malahan. Banyak orang kerja seumur hidup, sampai tua pun gitu-gitu aja, hidupnya nggak mengalami perubahan. Saya waktu itu kerja 3 pekerjaan, bingung juga, kok gitu-gitu aja hidup ini. Gimana supaya saya maju? Saya berdoa, tapi bingung juga mesti gimana. Buku itu jawabannya. Kalau Anda belum pernah baca bukunya, baca. Kalau sudah pernah baca, coba baca lagi. Di buku itu dijelaskan mengenai aset. Orang sukses itu ternyata nggak cuma kerja keras, tapi mereka kerja keras membangun aset. Nah, ini yang dulu saya nggak ngerti. Waktu saya baca bukunya, saya pengen punya aset, tapi nggak punya duit. Ya karena ya dulu saya pikir yang namanya aset itu kan biasanya punya Alfamart, punya Indomart, punya Starbucks gitu ya. Waktu itu saya cek-cek Indomart atau Alfamart itu modalnya waktu itu sekitar 250 juta. Sekarang mungkin udah sekitar 500 juta sekarang. Oke, jadi saya pikir waktu itu wah saya nggak punya duit buat bangun aset, tapi saya pengen punya aset. Karena saya punya 3 pekerjaan, saya kerja keras karena pengen sukses, tapi waktu saya habis, saya udah bingung lagi mau ngapain. Tapi meskipun udah tahu mengenai aset, karena nggak punya duit, ya sudah saya kembali lagi ke 3 pekerjaan tadi, dan waktu berjalan, ya karena bisanya cuma itu. Bisanya buat saya cuma berpikir tugas manusia itu berusaha, sisanya Tuhanlah yang menentukan. Ya udah, pokoknya manusia berusaha aja. Sampai akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Salah satu murid, saya kan ngajar di kampus, salah satu murid saya di kampus datang ke kos-kosan saya yang Anda lihat di layar ini, berdua datangnya dan menawarin bisnis Tiansi, yang tadi dijelaskan Pak Yunus pada Anda. Dulu saya anti dengan bisnis jaringan Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu kuliah saya pernah menjalankan bisnis jaringan seperti ini dan nggak ada hasilnya. Makanya saya udah anti dengan bisnis jaringan, nggak mau. Waktu itu pun dijelasin pun nggak mau. Untungnya mereka berdua ngotot menjelaskan bisnis ini pada saya dan akhirnya saya mendengarkan dan singkat cerita saya di follow up dan saya bergabung. Saya bersyukur sekali 2 orang yang mendatangi saya adalah Bapak Louis Tendian dan Ibu Veve. Terima kasih sekali karena tanpa mereka, saya nggak ngerti saya jadi apa sekarang. Ya, jadi singkat cerita saya bergabung, saya kan punya 3 pekerjaan. Waktu saya jalanin Tiansi ini pekerjaan keempat. Betul, saya jalanin 4 pekerjaan. Karena keluarga saya bangkrut, rumah aja nggak punya. Kalau Anda sekarang punya rumah, Anda masih lebih enak daripada saya dulu. Saya dulu rumah aja nggak punya loh. Oke, jadi apa yang bisa saya hajar, saya kerjakan semuanya. Saya menjalani 4 pekerjaan, Bapak Ibu. 3 plus Tiansi 1. Itu masa-masa paling capek dalam hidup saya. Itu ya akhirnya namanya manusia pasti ada batasnya. Saya hanya kuat menjalani 4 pekerjaan hanya di 7 bulan. Di bulan ke-7 saya nggak kuat karena capek banget. 1 demi 1 pekerjaan saya lepas dan akhirnya saya full timer di bisnis ini di bulan ke-7. Di full timer di bisnis Tiansi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini saya belum lama full timer di bisnis ini Bapak Ibu, saya baru 20 tahun di bisnis ini. Saya ulang ya, saya baru 20 tahun menjalani bisnis ini full timer. Banyak orang bilang, Pak, bisnisnya bagus, produknya bagus nggak? Kalau produknya nggak bagus, ngapain saya menjalani bisnis ini? Ngapain saya pakai produknya? Kita sekeluarga udah pakai produknya 20 tahun, Bapak Ibu. Apalagi saat corona seperti ini, ikuti protokol kesehatan, tadi udah diingetin kan? Dan minum produk Tiansi untuk jaga kesehatan keluarga Anda. Jangan telat. Saya barusan juga minum zinc, minum Mooncott. Betul, untuk jaga kesehatan keluarga. Anak saya juga saya kasih, dan seterusnya. Orang tua saya, mertua saya, semuanya pakai 20 tahun. Produknya benar-benar bagus, silakan Anda pakai. Untuk pencegahan bisa, untuk pengobatan bisa. Produk kita ini sudah dapat sertifikat, sudah di 100 negara lebih, ya, dan herbal memperbaiki dari dalam. Produknya bagus. Terus ada yang nanya, Pak, bisnisnya bagus nggak, Pak? Kalau bisnisnya nggak bagus, ngapain saya 20 tahun di bisnis ini full timer, Bapak Ibu teman-teman?
Sedikit cerita hasilnya ya. Saya kan 7 bulan tadi full timer. Setelah saya full timer, kebetulan minggu depannya ditelepon. Ya, tadi dikatakan kan ada jalan-jalan ke China gratis. Nah, betul. Waktu itu saya minggu depannya, bulan ke-7 saya ditelepon. Setelah saya full timer, minggu depan ditelepon untuk berangkat ke China gratis lihat pabriknya. Saya dulu nggak pernah ke luar negeri, nggak tahu namanya paspor itu apa. Wah, senangnya luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya ke luar negeri, yaitu ke China, ke pabriknya Tianxi. Ya, plus jalan-jalan ya, lihat tembok Cina dan seterusnya. Di situ, waktu ke Tianjin, jadi sekitar 1-2 jam dari Beijing, ada kota namanya Tianjin, pabriknya Tianxi di situ. Saya lihat, wah pabriknya Tianxi ini gede banget. Di situ saya tahu ini perusahaan benar-benar gede. Pulang dari sana saya tambah semangat, ya kerja lebih keras, dan di bulan ke-18 saya dapat telepon lagi untuk berangkat ke Jerman. Waktu itu ada konferensi tingkat dunia. Seluruh leader dari dunia kumpul di Jerman. Ada pembagian reward luxury car. Tadi ingat ya dijelasin Pak Yunis ya, ada rewardnya macam-macam. Di Indonesia dari sekian banyak yang dibagikan tuh 13 untuk orang Indonesia dan 1 untuk saya. Kalau Anda masih ingat di awal klip saya ada mobil BMW warna silver yang turun. Nah itulah yang saya dapat gratis. Saya cuma fotokopi KTP, di fotokopi dan ditanya pengennya mobil warna apa, BMW warna apa. Saya bilang waktu itu silver aja lah, kayaknya keren silver ya. Ya akhirnya dikirim. Saya dapat BMW Silver, padahal saat itu saya belum bisa nyetir, Bapak Ibu. Nyetir mobil itu belum bisa. Ya sekarang udah bisa, tapi waktu itu belum bisa. Nggak apa-apa belum bisa nyetir, yang penting punya mobil. Daripada pinter nyetir, nggak punya mobilnya. Ya, semoga banyak yang tersinggung dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Oke, singkat cerita, bercanda ya. Singkat cerita, hidup saya memang setelah itu berubah total. Ya ini Anda lihat di foto ini, motor saya dulu seperti ini. Sampai hari ini motornya masih saya simpan, ada di rumah saya di atas, ya masih saya simpan dan masih saya rawat sampai sekarang. Sudah nemenin saya 30 tahunan kira-kira. Dari motor seperti ini saya sekarang naik BMW. Anda lihat tadi di klip itu harganya 1M, dan nanti rencana selesai corona awal udah booking ya, awal tahun akan ganti BMW yang baru lagi Bapak Ibu. Terus apa lagi, dari kos-kosan seperti ini, dari kos-kosan kamar 2x3 meter seperti ini, saya sekarang tinggal di rumah saya 3 lantai. Rumah sebelah juga sudah saya beli, saya bangun juga, ada tempat basketnya, ada tempat mainnya dan lain-lain. Terus kemudian kemarin saya habis beli ruko, beli apartemen di Australia dan seterusnya. Itu hasil dari bisnis Tianxi. Jalan-jalan ke luar negeri, hasilnya banyak banget ya. Jalan-jalan ke luar negeri, saya dulu nggak pernah ke luar negeri. Kalau Anda di Tianxi, setiap tahun itu Anda akan dapat jalan-jalan ke luar negeri gratis beberapa kali setiap tahun. Ya tentu karena corona kemarin tadi udah disebutkan ya, jalan-jalannya sempat diganti dengan logam mulia, emas antam. Ya karena corona apa boleh buat. Tapi nanti begitu corona selesai pasti akan ada jalan-jalan gratis banyak sekali. Kalau Anda suka jalan-jalan di sini tempatnya Bapak Ibu teman-teman, apalagi yang gratis. Ya di luar yang gratis, saya biasanya tiap liburan anak-anak sekolah ya Juli atau Desember jalan-jalan ke luar negeri juga. Kalau itu yang bayar sendiri ya. Ini yang terakhir pas sebelum corona, waktu itu sekeluarga ke Sapporo, ke Jepang Utara 2 minggu. Sampai orang turnya bilang, kok lama banget 2 minggu Pak? Ya nggak apa-apa lah, namanya juga jalan-jalan. Karena saya pengen ngerasain hidup di kota yang penuh salju seperti apa. Di kota yang penuh salju, nggak cuma megang salju, karena udah pernah di Swiss dan tempat lain sudah pernah. Tapi benar-benar ngerasain hidup di kota yang penuh salju seperti apa, karena di Indonesia nggak ada. Pulang dari sana, ini Desember 2019, Januari 2020 lah, pulang dari sana baru ramai corona. Ini baru terakhir. Saya keluar negeri. Banyak hal yang saya dapat dari bisnis ini, termasuk cara bicara di depan umum. Saya dulunya orangnya introvert, kuper Bapak Ibu, kuper nggak bisa ngomong. Oke, jadi banyak perubahan yang saya alamin Bapak Ibu dari segi kesehatan maupun kesejahteraan. Tapi saya cerita ini semua, saya harap ini bukan cerita mengenai saya, tapi saya harap ini cerita awal dari impian Anda terwujud, Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Karena bisnis ini sebetulnya simpel sekali. Kalau Anda masih ingat tadi ya, mulainya bisnis ini ambil paket Bronze, Silver, Gold, Platinum. Kalau bisa Gold atau Platinum, kenapa? Karena persentase bonus paling besar. Dan Anda ingat Platinum sponsori 2 Platinum itu bonusnya sudah hampir 5 juta loh. Kalau Anda jalanin serius 1-2 bulan balik modal kok. Saya dulu sebulan balik modal. Oke? Dan ambil paketnya diminum aja untuk sekeluarga. Oke? Setelah itu tinggal cari 2 orang. Sekarang gini loh, Anda teman SMP berapa orang? Teman SMA, teman kuliah, teman kerja, teman SD, saudara, tetangga, banyak banget kan? Anda cuma butuh 2 yang jalan. Oke? Anda cuma butuh 2. Oke? Anda akan dibantu oleh upline Anda bisa minta tolong orang yang mengundang Anda, memberikan link ini kepada Anda, tinggal cari 2, Anda duplikasikan. Dan kenapa bisnis ini jalan? Simpel aja. Karena salah satunya ya, produknya bagus, dipakai semua orang. Anda tahu nggak, saat corona seperti ini, omset malah naik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena bisnisnya bagus dan benar-benar menghasilkan. Oke, Anda duplikasikan 10 bulan dari sekarang, kita ambil yang terkecil tuh Bronze tuh, 40 juta sebulan. Bapak Ibu, kalau Anda dapat
penghasilan tambahan 40 juta sebulan. 10 bulan dari sekarang, lumayan nggak? Lumayan sekali. Lumayan sekali. Saya yakin impian Anda kan mulai satu demi satu bisa mulai terwujud. Dan ingat tadi yang dijelaskan Pak Yunus bagus sekali, special reward 2,5 miliar. Special reward bonus TNC ada 7, ini salah satunya special reward. Ini akumulasi tanpa batas waktu. Jadi akumulasi tanpa batas waktu. Artinya selama ada jalan terus, selama di TNC Anda jalan terus pasti nyampe 2,5 M. Ini jatah setiap orang. Jadi cepat atau lambat Anda pasti terima 2,5 M. Bapak Ibu, kalau Anda terima 2,5 M, kira-kira buat beli apa? Buat beli kerupuk? Ya, banyak sekali. Oke, banyak yang sudah mendapatkan buktinya di Indonesia. Contohnya siapa? Saya sendiri. Saya udah terima 2,5 M-nya. Betul, dikasihnya duit. Yes. Buat apa? Ya, salah satu buat bangun rumah ini. Oke, dan di grup saya sudah ada 100 orang, kira-kira 100 orang lebih yang terima mobil mewahnya, Bapak Ibu. Kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa. Pertemuan hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, akan saya tutup dengan satu buah pertanyaan yang menarik. Dan pertanyaan ini penting untuk Anda. Pertanyaannya seperti ini. Apakah Anda ingin lebih sehat dan punya penghasilan tambahan 40 juta sebulan? Saya ulang ya. Apakah Anda ingin lebih sehat dan punya penghasilan tambahan 40 juta sebulan? Kalau iya, selesai acara ini, hubungin para pengundang Anda, ambil paketnya, bangun jalur Anda, dan saya yakin 10 bulan, 1-2 tahun dari sekarang, tergantung kecepatan Anda, impian Anda satu demi satu akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu, sisihkan waktu Anda beberapa jam aja sehari untuk membangun usaha ini. Anda bisa jalankan online, Anda bisa jalankan offline. Tapi yang pasti, pastikan Anda mulai membangun aset Anda. Sebab kalau kita cuma kerja sendiri, kita mengandalkan tenaga kita sendiri. Tapi kalau kita membangun aset, pada saat kita tidak bisa bekerja lagi, aset akan tetap memberikan penghasilan untuk kita. Buat apa sih? Supaya Anda bisa memiliki waktu dan uang yang bisa Anda nikmati untuk orang-orang yang Anda sayangi. Selamat mengambil keputusan, selamat membangun aset Anda. Terima kasih, saya kembalikan ke MC kita Ibu Anissa di Solo. Terima kasih.